Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi matematika halaman 52, operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Sebelumnya kalian mungkin sudah pelajari di kelas 4, di kelas 5, dan di kelas 6 kita hanya mengingat kembali ya. Oke, langsung saja. Dibuka bukunya halaman 53. Nah, Bapak langsung berikan contoh soal pengerjaan pada latihan 8 halaman 53. Diperhatikan ya. Soal yang pertama, 45% dibagi 0,25 dikali 21/4. Yang pertama kalian harus ubah dulu bentuk pecahan persen, desimal, dan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, 45% berarti 45/100. Dibagi 0,25. 0,25 pecahan biasanya adalah 25/100. Berarti dibagi 0,25 kita ubah menjadi pecahan biasa 25/100. Kenapa dia per 100? Karena ada dua angka. Ya, ada dua angka di belakang komanya. Nah, maka dia per 100. Paham ya? Oke. Selanjutnya 21/4 diubah menjadi pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran. Maka kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2 berapa? 8. 8 ditambah 1, 9. Maka 9/4. Oke, dikali 9/4. Setelah diubah semua menjadi pecahan biasa, nah ini ada operasi hitung pembagian dan perkalian. Nah, pembagian dan perkalian itu satu tingkat, maka kita urutkan kerjanya dari depan sini, dari kiri ya. Oke. Kita hitung yang dari kiri, yaitu 45/100 dibagi 25/100 ya. Kita beri tanda kurung. Nah, selanjutnya ingat pembagian pecahan harus diubah menjadi perkalian ya. Pembagian pecahan harus diubah menjadi perkalian. 45/100 dikali dengan catatan pembaginya kita ubah posisi pembilang dan penyebutnya. Yang awalnya 25/100 menjadi 100/25 ya. Jadi kalau misalnya diubah pembagian menjadi pecahan dengan catatan jangan lupa pembaginya posisinya harus dirubah, dibalik ya. Oke, setelah itu baru kita sederhanakan. Mana yang bisa kita sederhanakan? Yaitu 100 dan 100 nih sama-sama bisa dibagi 100. 100 bagi 100, 1. 100 bagi 100, 1 juga. Nah, sekarang 45 dan 25. Sama-sama bisa dibagi 5 ya. 45 dibagi 5, 9. 25 dibagi 5, 5. Oke. Setelah itu sudah tidak ada yang bisa disederhanakan lagi. Kita kalikan 9 dikali 1, 9. 1 dikali 5, 5. Jadi hasilnya 9/5. Nah, setelah itu baru kita turunkan, baru kita kali dengan 9/4. Nah, oke, paham ya? Jadi langkah-langkahnya diperhatikan. Nah, 9/5 dikali 9/4. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Kalau tidak ada, kita langsung kalikan. 9 dikali 9, 81. 5 dikali 4, 20. Jadi 81/20. Nah, ingat. 81/20 ini masih bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilang 81 ini lebih besar nilainya daripada 20. Jadi harus dijadikan pecahan campuran.
bentuk sederhananya ya. Oke. Kalian mungkin ada yang lupa, ada yang masih ingat ya. Jadi penyebutnya tetap 20 ya. 20 baru kita cari yang di samping bilangan bulatnya ini nah. Ya. 20 dikali berapa yang hasilnya mendekati 81, paling mendekati. Ya tentu dikali 4. 20 dikali 4 hasilnya 80. Itu mendekati 81 kan? Oke, 80 ditambah berapa supaya menjadi 81? Ya ditambah 1, maka satunya kita jadikan pembilang. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, 20 dikali 4, 80. 80 ditambah 1, 81. Maka bentuk pecahan campurannya seperti ini. 41/20. Ini adalah bentuk pecahan yang sederhana ya. Jadi paling sederhana. Ya, 41/20 itu bentuk pecahan campuran. Namun kalau misalnya diubah menjadi pecahan desimal bagaimana, Pak? Ya gampang, tinggal kita ubah saja. 4 bilangan bulatnya tetap ya, 4 ditambah 1/20-nya kita ubah jadi desimal. Kan sudah belajar tuh mengubah pecahan biasa menjadi desimal kan? Nah, 1/20 kita ubah jadi desimal itu dapatnya 0,05. Maka 4 ditambah 0,05 hasilnya adalah 4,05. Paham ya? Oke, jadi kalau misalnya di soal nanti diminta dalam bentuk pecahan, silahkan dicari dengan menggunakan cara yang seperti ini saja. Nah, kalau misalnya diminta jadi hasil akhirnya desimal, ya tinggal kita ubah saja hasil yang kita dapat berupa pecahan tadi, kita ubah jadi desimal. Oke, satu soal lagi supaya lebih paham. Perhatikan. Latihan 8 nomor 6 nih. 1/4/5 dikali dalam kurung 0,4 dibagi 1/4. Maka yang diutamakan dikerjakan adalah yang di dalam kurung ya. Dengan catatan kita harus ubah dulu semua bentuk pecahan ini menjadi pecahan biasa. 1/4/5 kita ubah jadi pecahan biasanya 5 kali 1, 5 tambah 4, 9. 9/5. Oke, 9/5 dikali dengan, nah 0,4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena itu satu angka, ya satu angka di belakang koma, maka dia per 10. Jadi 4/10. Dibagi dengan 1/4 sudah pecahan biasa, maka tidak usah dirubah menjadi bentuk pecahan lain. Maka langsung saja kita tutup. Setelah itu baru kita turunkan lagi 9/5 dikali. Nah 4/10 dibagi dengan 1/4 kita ubah pembagiannya ini menjadi perkalian. 4/10 dikali 4/1. Dibalik ya, jangan lupa. Kalau diubah jadi perkalian harus dibalik pembaginya, posisi pembilang dan penyebutnya. Setelah itu baru kita sederhanakan nih, sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2, 10 bagi 2 hasilnya 5. Setelah itu tidak ada lagi yang bisa disederhanakan, langsung dikalikan. 4 kali 2 8, 5 kali 1 5. Maka hasilnya 8/5. Jadi kita tuliskan 9/5 dikali 8/5. Oke. Setelah itu apakah ada yang bisa disederhanakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bisa disederhanakan atau dibagi dengan bilang yang sama, kita langsung kalikan saja. 9 dikali 8, 72. 5 kali 5 adalah 25. Maka hasilnya 72/25. Usahakan harus dijadikan pecahan yang paling sederhana. 72/25 karena pembilangnya lebih besar, maka kita jadikan pecahan campuran. Maka 25-nya tetap 25 dikali berapa yang hasilnya mendekati 72. Kalau di 25 dikali 3 kan 75, kelebihan berarti dikali 2. 25 dikali 2 50. 50 ditambah berapa supaya menjadi 72, atau 72 dikurang 50. Hasilnya 22. Maka jawabannya 22/25.
Nah, kalau minta hasilnya dalam bentuk desimal bagaimana, Pak? Ya sama yang kayak tadi. 2 ditambah kita cari 22/25 itu desimalnya berapa. Kan sudah belajar tuh. Bisa dengan cara seperti ini. Dijadikan supaya penyebutnya 100 atau 10 atau 1000. Karena 25 bisa dijadikan 100, maka dikali 4. Kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilang juga harus dikali 4. Ya, hasilnya 88/100. Nah, kalau sudah berpenyebut 100, ini gampang. Kita lihat kalau 100 itu desimal, kalau dirubah menjadi desimal berarti 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya 0,88. Kalau tidak percaya, kalian deh cek deh 22 dibagi 25 dengan cara pembagian bersusun atau juga dengan menggunakan kalkulator. Pasti hasilnya adalah 0,88. Setelah itu baru kita tambahkan dengan 2. 2 ditambah 0,88 hasilnya 2,88. Oke, semoga kalian paham contoh soal yang saya berikan pada hari ini. Ada latihan soal yang harus kalian kerjakan, hanya 2 soal saja pada halaman 53, nomor 5 dan 7. Kerjakan dengan menggunakan cara yang seperti saya tadi jelaskan. Silahkan kirim melalui WA pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.